Oke, dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngulik salah satu film legendaris yang sudah pernah publish pada tahun 2016. Nama judul filmnya yaitu Satu Bersama Papa. Ya benar banget. Kali ini kita nguliknya kayaknya berbeda nih dari sebelumnya, karena selain dari tontonannya aja, kita juga bakal ngulik dari segi aspek psikologinya. Nah, kita tuh pengen tahu gimana sih tanggapan teman-teman semua terkait dengan film Satu Bersama Papa. Film yang legendaris sih, gimana cara Pak Gunawan hadir meskipun fisiknya nggak ada lalu menjadi hero. Dan jujur nonton ini tuh bikin aku mikir juga sih, kayak bang tuh bikin pesan hasil juga nggak sih buat nanti gitu ya. Kayaknya Iya. kita semua penjelasan. Kayaknya tapi tanya deh. Iya. Tapi ini ya, kalau kita ngomongin di zaman sekarang, kira-kira bisa nggak sih sesosok ayah yang mungkin mohon maaf yang sudah wafat, tapi tetap bisa mendidik anak-anaknya walaupun sudah meninggal? Salah satunya mungkin di dalam film tersebut diceritakan lewat video ya, kira-kira bisa nggak sih? Masuk akal atau enggak gitu ya? Iya. Aku sih ya teman-teman, itu tuh bisa banget sih San. Di psikologi itu ada nih yang namanya symbolic presence. Apa sih itu? Kayak kan kalau di cerita tuh Pak Gunawan membangun struktur moral ya buat Satya dan Sang Karna. Di video itu bukan cuma gambar aja, tapi kayak internalized object itu. Jadi di film itu ada suara bapak yang jadi suara hati mereka saat harus mengambil keputusan. Nah, menurut aku peran Pak Gunawan sebagai seorang ayah itu berat banget loh. Yang dimana dia tuh harus memadatkan kebijaksanaan dan perannya itu dalam waktu yang singkat. Nah, yang di satu sisi dia tuh tahu bahwa kalau waktu dia tuh tinggal sedikit lagi. Ya setahun lagi ya. Iya. Dan menurut aku buat attachment yang menarik dan juga sangat manis banget. Iya betul. Menariknya tuh dampaknya beda buat kedua anaknya gitu. Kalau untuk Satya nih jadi kaku dan sangat perfeksionis di Prancis, sedangkan Saka tuh malah jadi agak lambat soal urusan asmara gitu karena selalu fokus berbakti. Bener sih, menarik banget ya. Nah, Satya itu mengalami parentification atau kayak merasa harus jadi pengganti bapak. Nah, terus dia tuh kayak stres gitu karena standar yang dia buat sendiri itu kayak beda dari video yang bapaknya buat gitu. Jadi dia kayak merasa gagal kalau nggak sempurna ayahnya dia sih. Tapi Satya tuh keras banget sih sama istrinya. Oh iya, bener sih. Aku di film tuh kayak kesel gitu loh. Dia tuh kayak jadi ngakur ngejalanin instruksi video game gitu kan juga sih. Iya. Jadi kayak apa rencana harus diikutin? Iya, harus sesuai apa yang Nah, disitulah pentingnya peranan Nietzsche menurut aku ya, yang dimana dia tuh jadi penengah. Dia tuh ada bilang kalau bapakmu itu manusia, bukan Tuhan. Iya. Jadi kita tuh harus memandang bahwa orang tua itu bukan sebagai dewa. Kayaknya apa yang dikatain dari ayahnya juga bapaknya tuh kayak harus relevan juga ya. Iya. Tapi dengan kamu tadi kan salah satu Ice kan, Ibu Ice nih aku bingung ini gimana ya, soalnya kan Ibu Ice ini sebagai seorang ibu pasti harus mendidik anak-anaknya dong. Apalagi mungkin salah satu cara untuk mendidik anak-anaknya yang bisa mereka lakukan itu dengan cara memberikan video almarhum suaminya yang Tapi itu juga permintaan bapaknya, permintaan suaminya. dia gimana cara mendidik anak yang baik, gimana cara yang jadi manusia yang dewasa. Nah, tapi di lain itu aku juga bingung sih Tia. Mungkin dari segi kondisi grieving, kondisi berdukanya itu baik gak sih menurut buat seorang ibu? Oke, kalau menurut aku sih ya, dan sepemahaman aku tentang psikologis nih, sebenarnya itu tuh kayak pisau bermata dua gitu loh di filmnya. Maksudnya gimana sih? Kalau terus terjebak di masa lalu itu complicated gift kalau di psikologi namanya. Tapi dalam film itu video itu jadi alat transisi bagi Ibu Ice yang menggunakan itu supaya anak-anaknya tuh gak kehilangan transisi dari bapaknya dan kayak figur otoritas atau figur ayahnya gitu. Nah terus dia tuh gak merasa kehilangan juga dan cerdas banget sih menurut aku secara emosional dan secara visual. Transisi dari masa lalu ke masa kini tuh menunjukkan kalau satu tuh hari yang keramat itu kayak sebuah ritual. Jadi dalam psikologi ritual itu penting gak sih kayak untuk stabilitas mental gitu. Betul sih Rara, ritual tuh kayak memberikan rasa aman gitu loh, kayak sense of security gitu loh. Iya. Kayaknya
kalau pelajaran buat aku ya, komunikasi itu nggak harus selalu tatap muka gitu. Bisa aja dari Pak Gunawan gitu kan, dari video, dan juga kan harus jujur juga. Pak Gunawan kan di situ dia masih tahu kalau dia tuh bakal nggak lama waktunya. Nah, buat para ayah juga nih, dari film ini tuh ngasih kita pesan bahwa harta terbaik itu yang diwaris itu bukan cuma uang atau apa, tapi sebuah nilai hidup atau legacy yang dimana kita tuh harus bisa memberikan sebuah pesan dan peran kita sebagai ayah kepada anak-anak kita. Bener banget sih kalau kata Mas Adrian tadi kan, jangan cuma apa ya, memberikan kayak kekayaan buat keturunannya, tapi juga pelajaran hidup. Iya. Soalnya bisa kalau kita bayangin kalau cuma dikasih kekayaan aja, tapi kita nggak dikasih pelajaran hidup buat anak-anak, gimana waktu dikelola juga. Iya. Ya betul. Ya sih. Nah, mungkin sebelum kita tutup kali ya sesi bedah film kali ini, aku mau buat Mbak Zara deh, kira-kira satu kalimat psikologi buat film ini apa? Pesan yang aku dapetin dari film ini secara psikologis itu kayak cinta yang sehat itu bukan cinta yang membebaskan anak untuk bertumbuh, tapi bukan yang mengikat mereka dalam banyak-banyak masalah. Oke deh, aku juga pengen ngucapin terima kasih pada kalian semua yang sudah bersedia buat memberi film baru ya, tapi tentang film Sabtu Bersama Bapak ini. Mungkin kita izin akhiri kali ya. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton video kali ini. Kita bakal berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.